Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Umi Arinaku. Sudah lama tak jumpa ya teman-teman. Biasanya 2 hari sekali aku upload video, tapi mungkin 1 bulan lebih ini aku nggak bikin video. Alasannya lagi mager ya bun. Di video kali ini aku lagi mau makan dulu sama suamiku ya. Dan ini tadi dapat nasi kotak dari ayahku. Di sini aku cuma makan berdua karena anakku lagi ngaji ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana rizqana wa qina adzabannar. Makan dulu teman-teman. Di sini aku sebenarnya makannya pakai tangan kanan ya teman-teman, bukan pakai tangan kiri karena ini aku makan sama suamiku ini pakai kamera depan. Maaf banget ya. Di sini memang aku sama suamiku kelihatan agak lebay ya teman-teman, tapi ini benar-benar yang sering kita lakuin kalau di rumah, makannya itu suap-suapan kayak gini ya. Meskipun makannya cuma sambal terong, sambal bawang, pokoknya kalau makan berdua itu makanan apa aja terasa enak gitu aja ya teman-teman. Di sini aku nggak makan sama anakku karena anakku lagi ngaji ya teman-teman. Dan ini ada yang beli, selesai ada yang beli, ini suamiku beresin belanjaan ya teman-teman. Sambil nemenin suamiku nata belanjaan, di sini aku mau nanya sama teman-teman ya. Ya nggak sih, rata-rata kalau pedagang sukses itu pasti menyimpan rahasia. Jika teman-teman ada yang menyimpan rahasia tentang perdagangan, boleh banget ya teman-teman komen di bawah karena aku ini juga pemula. Jadi ilmu dari teman-teman itu sangat berguna buat saya nanti ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi komen di bawah. Memang dunia perdagangan itu menarik banget ya. Banyak orang sampai pengen mencoba jadi pedagang. Entah karena sekedar ingin mencoba atau pengen memilih jalan kehidupannya di situ. Atau malah memang itu fashionnya ya teman-teman. Dan bahkan di sini tuh juga ada beberapa orang yang sudah berstatus karyawan memilih resign demi berjualan. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya pekerjaan resign demi berdagang, boleh komen di bawah ya. Soalnya di sini juga ada yang udah punya gaji besar rela keluar dari pekerjaannya atau resign untuk menjadi seorang pedagang. Nah, sebelum lanjut ke video-videonya, di video-video sebelumnya aku juga membahas tentang toko sembako ya teman-teman. Yang belum nonton boleh nonton dulu ya. Nah, dan sekarang ini kita itu mau membahas beberapa kesamaan, yaitu kesamaan karakter atau sifat yang dimiliki oleh seorang pedagang sukses ya, yang rata-rata hampir sama. Mungkin teman-teman punya karakter atau sifat ini yang sama ya dari video ini. Mungkin yang pertama itu pedagang sukses itu pasti punya mental pejuang. Makanya kita itu sering banget dengar istilah pejuang rupiah, iya kan teman-teman? Atau pejuang receh. Nah, kalimat seperti ini sering banget aku dengar dan mungkin teman-teman juga sering dengar. Nah, kedengarannya kalimat ini sederhana ya, tapi maknanya itu dalam banget teman-teman. Menurut saya, karena kata pejuang receh ini gambarannya itu bahkan untuk dapat uang receh aja kita itu butuh perjuangan. Contoh aja kalau melihat ibu-ibu sambil ngurus anak, masih jualan COD sana sini. Soalnya temanku tuh juga ada yang seperti itu ya teman-teman, COD sana sini. Belanja barang dagangan panas-panas, naik motor, di tengah dagangannya di belakang dagangan, di tengah dagangan, di belakang dagangan gitu sambil gendong anak yang masih lumayan kecil ya. Nah, kadang hati saya itu dia itu tuh bilang kayak gini, Mbak ini mentalnya benar-benar luar biasa, mentalnya memang mental pejuang luar biasa teman-teman. Nah, kita sebagai pedagang itu juga harus punya mental atau pejuang yang seperti itu ya.
itu menurut aku harus dimiliki oleh seorang pedagang, dan rata-rata pedagang sukses itu pasti punya sifat ini. Dan ini bukan sifat musiman ya teman-teman, melainkan karakteristik sepanjang hidup mereka ya. Mereka memang punya karakteristik seperti itu entah sejak lahir, entah terbentuknya sepanjang perjalanan hidupnya. Karena karakter itu juga bisa dipelajari dan dibentuk ya. Gak harus oh ya kamu dari lahir sudah rajin, kamu dari lahir sudah punya mental. Teman-teman selama perjalanan hidup juga bisa membentuk mentalitas kita atau karakteristik kita, yaitu yang pertama mental pejuang. Kalau orang Jawa nggak boleh ngalem, nggak boleh manja. Ya contoh aja misal dikatain pelit sedikit terus jadi baper, jadi pikiran. Dikatain mahal dari tempat lain jangan baper gitu teman-teman. Ada orang nggak belanja ke tempat kita tapi belanjanya ke tempat tetangga, kita curhatnya di medsos lagi, bikin status. Jadi kita itu nggak boleh baperan banget ya teman-teman. Seorang pedagang tuh nggak boleh baper. Kalau dulu pelangganku tuh sering ngomong sebelah toko tetangga-tangga tokoku itu kalau diutangin susah dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Sedangkan aku kan juga ngerasain namanya usaha toko kelontong ya teman-teman. Untungnya sedikit, kalau diutang itu pasti bakalan habis. Dan itu curhatnya ke aku, terus aku bilang beliau kan udah senior, udah pengalaman banyak, mungkin ada pertimbangan kayak gitu teman-teman aku ngomongnya. Dan karena hutang memang warung kita itu juga bisa habis ya teman-teman, jadi teman-teman harus hati-hati, harus memilih orang yang boleh berhutang kayak gitu. Kalau saran saya sih jangan dihutangin ya, karena dulu waktu aku masih buka toko awal-awal itu pikir saya yang penting laku kayak gitu ya teman-teman. Nggak taunya kayak gitu keterusan, banyak orang utang, akhirnya ada yang dibayar ada yang enggak kayak gitu teman-teman. Jadi saran saya itu jangan dihutangin, walaupun apalagi teman-teman masih merintis ya. Menurut aku jadi pedagang tuh banyak nggak enaknya ya, itu sih yang aku alami sebagai pedagang. Tapi sebagai pedagang itu memang ya dan harus kita alami. Jadi kalau ada masukan yang bagus ya kita terima, kalau yang nggak bagus ya kita biarin aja, nggak usah kita jadiin pikiran. Jangan jadi beban gitu loh teman-teman. Nanti ketika kita dipercaya, usaha kita itu makin bertumbuh, makin besar juga tantangannya, makin besar pokoknya semuanya ya teman-teman. Kuat atau enggaknya menghadapi tantangan yang besar itu tentunya enggak kuat kalau tantangannya enggak remeh ya. Terkadang masalah remeh kayak gitu aja sudah bikin kita baper, banyak curhat di medsos ya. Cerita sana sini, pokoknya intinya kita baper gitu aja lah teman-teman. Itu jangan dilakuin ya teman-teman. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya share. Kalau bermanfaat boleh di subscribe, like dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.